Ergo Proxy adalah serial anime cyberpunk yang terkenal dengan kedalaman filosofisnya yang kompleks dan narasi yang penuh teka-teki. Anime ini meramu berbagai aliran pemikiran filosofis, menjadikannya tontonan yang merangsang pemikiran. Berikut adalah beberapa tema filosofis utama yang dieksplorasi dalam Ergo Proxy. Gnostisisme, ini adalah salah satu pengaruh filosofis paling menonjol dalam Ergo Proxy. Gnostisisme adalah sistem kepercayaan kuno yang berpendapat bahwa dunia material adalah ciptaan dewa yang lebih rendah atau jahat disebut demiurge, bukan dewa sejati yang transenden. Pengetahuan gnosis tentang kebenaran spiritual ini adalah kunci untuk membebaskan diri dari dunia materi. Proxy sebagai demiurge. Para proxy dalam anime sering diinterpretasikan sebagai demiurge, entitas semi-ilahi yang diciptakan oleh pencipta manusia asli untuk membangun kembali bumi dan memelihara manusia buatan di dalam kubah. Mereka adalah dewa yang kakat atau tidak sempurna bagi manusia di dalam kubah. Pencarian pengetahuan gnosis, perjalanan karakter utama, terutama Ray Elmayer dan Vincent Lau, adalah pencarian gnosis atau kebenaran tentang dunia mereka, asal-usul manusia, dan identitas proxy. Pengetahuan ini seringkali menyakitkan dan menghancurkan ilusi eksistensialisme. Tema ini sangat kuat, terutama dalam pertanyaan tentang makna hidup dan pencarian tujuan dalam keberadaan. Raison d'être alasan keberadaan. Banyak karakter, termasuk manusianya, Autoreiv, dan Proxy, berjuang untuk menemukan atau mempertahankan raison d'être mereka. Tanpa tujuan yang jelas, mereka menghadapi kehampaan eksistensial. Contoh paling nyata adalah Autoreiv Iggy yang kehilangan tujuannya setelah diperintahkan untuk meninggalkan Riel, kebebasan dan tanggung jawab. Para karakter dihadapkan pada kebebasan untuk menentukan makna hidup mereka sendiri di dunia yang seringkali absurd dan tanpa makna yang melekat. Ini juga membawa beban tanggung jawab yang berat. Absurdisme, konflik antara keinginan manusia untuk mencari makna di alam semesta yang pada dasarnya tidak memiliki makna intrinsik. Ini terlihat dalam kehancuran mental karakter seperti Raoul Craig yang kehilangan segala sumber maknanya. Masalah pikiran tubuh main body problem. Anime ini mengeksplorasi konsep kesadaran dan kehendak bebas, terutama melalui virus Cogito yang memberikan kesadaran pada Autoreiv. Cogito virus ini seolah-olah memberikan jiwa atau pikiran yang tidak berwujud kepada Autoreiv, memunculkan pertanyaan, apakah pikiran dapat dipisahkan dari tubuh fisik atau apakah kesadaran murni merupakan produk dari materi. Frasa Descartes Cogito, ergo sum, aku berpikir, maka aku ada menjadi inspirasi penting, identitas dan diri. Pertanyaan siapa aku? Dan apa itu manusia? Adalah inti dari serial ini. Vincent Lau Ergo Proxy. Perjalanan Vincent adalah pencarian identitas yang mendalam, karena dia harus menerima fakta bahwa dia adalah seorang proxy, entitas yang dia takuti dan buruk. Ini adalah eksplorasi identitas ganda dan penerimaan diri. Kemanusiaan vers kehidupan buatan. Anime ini mengaburkan batas antara manusia dan robot. Proxy mempertanyakan apa yang sebenarnya mendefinisikan manusia. Apakah itu asal-usul biologis, kesadaran, emosi, atau kemampuan untuk berpikir dan merasa? Distopia dan kontrol sosial. Romdale, kota kubah tempat Reel tinggal, adalah masyarakat yang sangat terkontrol dan steril. Utopia yang semu. Kota ini menampilkan diri sebagai surga terakhir bagi umat manusia, tetapi sebenarnya adalah penjara yang ketat di mana individu tunduk pada sistem untuk mempertahankan keberadaan mereka. Kontrol dan ilusi. Pemerintah Romdale menggunakan ilusi dan kebohongan untuk menjaga ketertiban dan menyembunyikan kebenaran yang mengerikan tentang asal-usul mereka dan kondisi dunia di luar Kubar secara keseluruhan. Ergo Proxy adalah anime yang kaya secara filosofis, mendorong penonton untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang keberadaan, tujuan, realitas, dan hakikat kemanusiaan itu sendiri. Bintang-bintang kebebasan dan tanggung jawab. Jean-Paul Sartre. Konsep kunci keberadaan mendahului esensi, artinya manusia pertama-tama ada, dan barulah setelah itu mereka mendefinisikan diri mereka melalui pilihan dan tindakan mereka. Tidak ada sifat dasar manusia yang telah ditentukan sebelumnya oleh Tuhan atau alam. Contoh sederhana, bayangkan seorang mahasiswa baru di universitas. Ketika dia pertama kali datang, dia ada sebagai mahasiswa, dia tidak memiliki esensi seorang dokter, seorang seniman, atau seorang insinyur yang sudah melekat padanya.
Dia bebas untuk memilih jurusan, kegiatan ekstrakurikuler, teman-teman, dan bagaimana dia akan menghabiskan waktunya. Setiap pilihan yang dia buat akan membentuk siapa dia dan esensinya sebagai seorang individu. Jika dia memilih untuk bolos kuliah, malas belajar, dia akan menciptakan esensinya sebagai mahasiswa yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, jika dia rajin, aktif, dan berprestasi, dia menciptakan esensi dirinya sebagai mahasiswa yang baik. Implikasi, karena kita bebas sepenuhnya, kita juga bertanggung jawab penuh atas segala pilihan dan tindakan kita. Tidak ada alasan untuk menyalahkan takdir, orang tua, masyarakat, atau Tuhan atas pilihan kita. Ini menimbulkan kecemasan Anguis, karena beban kebebasan ini sangat besar. Luap kecemasan Anguis dan keterasingan Albert Camus. Konsep kunci menghadapi absurditas kehidupan. Absurditas muncul dari konflik antara keinginan bawaan manusia untuk menemukan makna, keteraturan, dan tujuan dalam hidup, dengan keheningan alam semesta yang tidak memberikan jawaban atau makna inheren. Contoh sederhana, seorang karyawan bekerja keras setiap hari, meniti karir, mengumpulkan uang untuk pensiun, dan berharap pada akhirnya hidupnya akan memiliki makna. Namun, suatu hari, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua usaha ini mungkin tidak memiliki tujuan akhir yang lebih besar, bahwa pada akhirnya dia akan mati, dan segala jerih payahnya mungkin terasa sia-sia di hadapan keabadian alam semesta yang acuh tak acuh. Perasaan ini, perasaan akan kehampaan dan kurangnya makna inheren, adalah kecemasan eksistensial merespon. Camus berpendapat bahwa kita harus merangkul absurditas ini dan hidup dengan penuh semangat meskipun tidak ada makna yang telah ditentukan. Kita bisa menemukan makna dalam pemberontakan melawan absurditas, menciptakan nilai-nilai kita sendiri, dan menikmati momen-momen kecil dalam hidup. 3. Keterasingan alienasi Karl Marx. Meskipun bukan eksistensialisme murni, konsepnya relevan. Konsep kunci, merasa terpisah atau tidak terhubung dari diri sendiri, pekerjaan, produk kerja, atau orang lain. Contoh sederhana, seorang pekerja pabrik yang merakit satu komponen kecil dari produk yang lebih besar. Dia mungkin tidak pernah melihat produk jadi, tidak memiliki kontrol atas proses produksi, dan tidak mendapatkan kepuasan dari hasil pekerjaannya. Dia hanya melakukan tugas yang monoton dan berulang. Dalam situasi ini, pekerja merasa terasing dari pekerjaannya, dari produk yang dia hasilkan, dan bahkan dari esensinya sendiri sebagai manusia kreatif. Dia hanya menjadi roda gigi dalam mesin produksi, bukan individu yang utuh. 4. Otonomi dan otentisitas. Søren Kierkegaard. Konsep kunci hidup secara otentik berarti hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi kita, bukan sekadar mengikuti kerumunan atau norma sosial. Contoh sederhana, seseorang di lingkungan sosial tertentu yang diharapkan menikah pada usia tertentu, memiliki pekerjaan tertentu, dan mengikuti gaya hidup tertentu. Jika orang tersebut merasa tidak nyaman dengan ekspektasi ini dan memilih untuk mengejar jalur yang berbeda, misalnya menjadi seniman bebas di usia tua, atau memilih untuk tidak menikah sama sekali, meskipun itu berarti menghadapi kritik atau ketidaksetujuan sosial, dia sedang bertindak secara otentik. Dia tidak membiarkan masyarakat mendefinisikan siapa dirinya, melainkan menciptakan esensinya sendiri melalui pilihan-pilihan pribadinya yang berani. Melalui contoh-contoh ini, kita bisa melihat bagaimana filsafat eksistensialisme tidak hanya membahas konsep-konsep abstrak, tetapi juga mencoba memahami dan memberikan kerangka bagi pengalaman manusia sehari-hari dalam menghadapi kebebasan, tanggung jawab, makna, dan absurditas kehidupan.